bersama saya Rani Adrianti dari kelas Y5T. Hari ini saya akan menjelaskan tentang legenda dari kisah Sang Kuryang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak, ibu, dan hewan peliharaan. Anak yang bernama Sang Kuryang, ibu yang bernama Dayang Sumbi, dan hewan peliharaan yang bernama Tumang. Hingga pada suatu saat, Sang Kuryang sedang pergi ke hutan untuk berburu hewan. Ia memerintahkan kepada Tumang untuk menangkap hewan buruannya tersebut. Namun, Tumang tidak mau mengikuti perintahnya. Oleh sebab itu, Sang Kuryang marah dan mengusir Tumang serta tidak memperbolehkan Tumang untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya Sang Kuryang ke dalam rumah, Sang Kuryang menceritakan apa yang telah terjadi kepada ibunya. Ibunya sangat marah kepada Sang Kuryang. Lalu, saking kesalnya ibunya terhadap Sang Kuryang, maka ibunya memukul kepala Sang Kuryang dengan sebuah sendok nasi. Sedihlah Sang Kuryang, hingga akhirnya Sang Kuryang pergi meninggalkan rumah. Di sisi lain, ibunya merasakan sedih dan menyesali perbuatannya. Dengan ketulusan hati ibunya, maka Tuhan memberikan sebuah anugerah, yaitu Dayang Sumbi bisa awet muda. Beberapa tahun pun berlalu. Sang Kuryang kembali ke kampung halamannya. Ya, pada saat itu Sang Kuryang bertemu dengan Dayang Sumbi. Pada saat itu tentunya mereka tidak tahu kalau mereka adalah ibu dan anak. Dengan melihat Dayang Sumbi yang sangat cantik dan rupawan, Sang Kuryang jatuh cinta dan melamarnya. Dayang Sumbi merasa sangat senang dilamar oleh lelaki yang sangat gagah. Namun, hingga pada suatu hari, ketika Sang Kuryang sedang dielus kepalanya oleh Dayang Sumbi sangat terkejut ketika melihat ada luka di kepalanya si Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun sadar kalau ternyata Sang Kuryang adalah anaknya. Oleh sebab itu, Dayang Sumbi memberikan sebuah syarat kepada Sang Kuryang sebelum matahari terbit. Tentunya Sang Kuryang menyanggupinya. Dayang Sumbi pun melakukan segala cara agar pernikahannya dapat dibatalkan. Keesokan harinya, Dayang Sumbi menjelaskan kepada Sang Kuryang bahwa ini sudah terbit fajar. Oleh sebab itu, Sang Kuryang merasa kesal, kecewa karena ia gagal untuk menikahi si Dayang Sumbi. Karena rasa kesal yang dirasakan oleh Sang Kuryang, dijebolkannya lah bendungan yang telah ia buat hingga membanjiri seluruh area di sekitar sana. Dan sampan yang besar ditendang hingga terlempar dan terlungkup. Dan itulah yang membuat nama menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih. Saya akan menceritakan asal-usul cerita Oedipus. Jadi cerita Oedipus itu ada pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno itu di sebuah negara terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Tebes. Jadi Raja Tebes itu memiliki istri yang bernama Jokasta. Nah, di kerajaan tersebut ada seorang paranormal yang meramalkan bahwasanya jika Raja Tebes dan Permaisuri Jokasta memiliki anak laki-laki, maka akan ada suatu kejadian yang sangat besar di negara dan kerajaan tersebut, yaitu anak laki-laki yang dilahirkan oleh Permaisuri Jokasta akan membunuh Raja Tebes yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri dan akan menikahi Permaisuri Jokasta yang tak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Mendengar fakta ramalan tersebut, Raja Tebes pun merasa khawatir, cemas dan takut yang sangat luar biasa. Akhirnya
Singkat cerita, tidak lama dari ramalan tersebut, Permaisuri Jokasta pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika Permaisuri sudah melahirkan anak laki-laki, akhirnya Raja Tebes pun memutuskan untuk menyuruh budaknya membunuh anak laki-laki ini atau membuang anak laki-laki ini sejauh mungkin dari negara yang dipimpin oleh Raja Tebes ini. Akhirnya budak pun menuruti perintah yang sudah diberikan oleh raja. Budak pun membawa bayi laki-laki ini ke sebuah hutan yang sangat rimbun. Di dalam hutan itu, budak pun merasa tidak tega untuk membunuh anak laki-laki ini. Akhirnya budak memutuskan untuk memaku kedua kaki anak bayi laki-laki ini dan mengikat kedua tangannya. Ketika sudah melakukan hal tersebut, budak itu pun kembali ke kerajaan. Tidak lama dari itu, ada seorang pengembala yang sedang melintasi hutan tersebut. Ketika dia melintasi hutan tersebut, dia mendengar suara tangisan bayi. Karena dia merasa penasaran, akhirnya si pengembala ini pun coba masuk ke dalam hutan dan mencari sumber suara itu. Ternyata ditemukanlah seorang bayi yang kedua kakinya dipaku dan kedua tangannya diikat. Karena merasa tidak tega, akhirnya pengembala ini pun mengambil anak bayi laki-laki ini dan membawanya ke negara tempat ia tinggali. Ketika dia membawa sang bayi ini, ia merasa kasihan. Singkat cerita, sampailah ia di negara yang ia tinggali. Ketika sampai di negara si pengembala, akhirnya dia memberikan anak laki-laki ini kepada raja yang memimpin negara tersebut, yaitu Raja Polybus. Akhirnya oleh Raja Polybus, anak laki-laki ini pun diangkat sebagai anak dan diberi nama Oedipus. Terus tinggal di dalam lingkungan kerajaan. Di negara tersebut sudah mengetahui bahwasanya Oedipus itu bukan anak kandung dari Raja Polybus ini. Tetapi semua warga itu menyembunyikan fakta tersebut dari si Oedipus karena ancaman dari Raja Polybus. Singkat cerita, ketika Oedipus sedang bermain, ada seorang pemabok yang memberitahukan bahwasanya Oedipus itu bukan anak kandung dari Raja Polybus. Singkat cerita, Oedipus pun kepikiran dengan perkataan orang mabuk tersebut. Akhirnya Oedipus pun menanyakan kepada dewa perihal kebenaran yang pemabuk itu berikan. Dia bertanya kepada dewa Apollo mengenai asal-usul Oedipus ini dari mana. Ketika dia bertanya, dewa Apollo pun memberikan fakta yang sangat mengejutkan untuk Oedipus, bahwasanya Oedipus terlahir dari seorang permaisuri dan seorang raja di negara seberang, di kerajaan seberang. Kenapa Oedipus dibuang? Karena Oedipus akan membawa malapetaka, yaitu dia akan membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Ketika Oedipus tahu fakta tersebut, Oedipus pun merasa cemas, merasa khawatir, ketakutan yang amat sangat luar biasa. Akhirnya Oedipus pun memilih menenangkan dirinya dan pergi dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Polybus. Di tengah perjalanan, tidak sengaja ada sekelompok orang dan satu orang itu melemparkan sebuah panah dan kena kepalanya Oedipus. Oedipus pun merasa kesal dan menantang orang yang sudah melemparkan anak panah itu ke kepalanya untuk bertarung. Ketika bertarung, orang yang melemparkan anak panah itu pun meninggal tanpa Oedipus ketahui kalau orang yang telah dia bunuh itu adalah ayah kandungnya sendiri, yaitu Raja Tebes. Setelah kejadian itu, dia melanjutkan perjalanan lagi dan sampailah dia di sebuah negara yang kebetulan negara tersebut tuh sedang tertimpa musibah. Di sana, di negara tersebut, Oedipus pun ternyata bisa mengatasi keadaan yang sedang terjadi di negara tersebut. Akhirnya
berita bahwasannya Oedipus lah yang telah mengatasi bencana yang terjadi di negara tersebut pun pihak kerajaan mengangkat Oedipus sebagai raja di kerajaan Tebes untuk menggantikan raja yang sudah meninggal. Padahal raja yang meninggal itu adalah ayah kandungnya Oedipus yang dibunuh oleh Oedipus itu sendiri. Ketika dia diangkat sebagai raja di kerajaan Tebes, maka secara tidak langsung dia menikahi permaisurinya, yaitu Permaisuri Jokasta, yang tanpa diketahui oleh Oedipus, Permaisuri Jokasta adalah ibu kandungnya. Setelah dia menikahi ibu kandungnya sendiri, yaitu Permaisuri Jokasta, Oedipus dan Permaisuri Jokasta mengetahui fakta bahwasannya yang menggantikan posisi raja Tebes yang sudah meninggal adalah anak kandungnya sendiri. Permaisuri Jokasta pun merasa kaget. Ternyata ramalan yang sudah diramalkan oleh peramal paranormal itu terjadi. Akhirnya Permaisuri Jokasta pun memilih untuk membunuh diri, dan Oedipus pun merasa frustasi karena dia sudah menikahi ibunya, dan ramalan tersebut pun terjadi secara nyata. Akhirnya Oedipus pun memilih untuk bunuh diri juga. Mungkin cukup sekian cerita asal usul mengenai Oedipus itu sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Linda Safira. Aku akan menjelaskan perbedaan antara legenda Sangkuriang dan legenda Oedipus. Perbedaan yang pertama adalah dalam legenda Sangkuriang menggunakan kultur Sunda yang sangat kental, yaitu adanya istilah anak yang durhaka. Sedangkan dalam legenda Oedipus tidak mengenal istilah anak durhaka, melainkan kutukan para dewa. Perbedaan yang kedua adalah dalam legenda Sangkuriang, Sangkuriang tidak sampai menikah dengan ibunya. Sedangkan dalam legenda Oedipus, Oedipus menikah dengan ibunya dan memiliki 2 orang putra dan 2 orang putri. Kemudian perbedaan yang ketiga, dalam legenda Sangkuriang menggunakan bahasa Indonesia karena ruang lingkup atau letak terjadinya legenda Sangkuriang berada di wilayah Sunda, yaitu Jawa Barat. Sedangkan dalam legenda Oedipus menggunakan bahasa Yunani karena ruang lingkup atau letak terjadinya legenda Oedipus berada di wilayah Yunani. Perbedaan yang keempat adalah legenda Sangkuriang adalah legenda timur yang menjelaskan asal mula terjadinya Telaga Bandung dan Tangkuban Perahu. Sedangkan legenda Oedipus menjelaskan runtuhnya kerajaan Sparta dan kerajaan Tebes serta berdirinya suatu negara yang baru. Perbedaan yang keenam adalah dalam legenda Sangkuriang, Dayang Sumbi, ibu Sangkuriang, mengetahui bahwa lelaki yang menaruh hati kepadanya adalah anaknya sendiri. Sedangkan dalam legenda Oedipus, Jokasta, ibu Oedipus, tidak mengetahui bahwa lelaki yang menjadi suaminya adalah anaknya sendiri. Perbedaan yang ketujuh adalah legenda Sangkuriang hanya dikenal dalam geografis Indonesia saja, sedangkan legenda Oedipus sudah mendunia, bahkan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Perbedaan yang kedelapan yaitu dalam legenda Sangkuriang terdapat unsur-unsur kepercayaan bahwa hewan dapat melahirkan manusia dan seorang wanita mampu menerbitkan fajar serta manusia mampu membentuk sungai. Sedangkan dalam legenda Oedipus menentukan unsur-unsur kepercayaan bahwa manusia dapat meruntuhkan kemaharajaan Yunani dan dapat mendirikan negara baru. Perbedaan yang kesembilan adalah dalam legenda Sangkuriang, Sangkuriang memiliki
seekor hewan. Sedangkan dalam legenda Oedipus, Oedipus memiliki ayah normal yaitu seorang manusia. Perbedaan yang ke-10 ialah dalam legenda Sang Kuryang sejak kecil diasuh oleh ibunya. Sedangkan dalam legenda Oedipus tidak diasuh oleh orang tuanya karena sejak lahir ia sudah dibuang oleh orang tuanya. Selanjutnya akan dibacakan persamaan legenda Oedipus dan legenda Sang Kuryang oleh Fauzia Septiani. Terima kasih. Hai, saya Fauzia Septiania dari kelompok 6 yang akan menyampaikan persamaan dari kedua legenda tersebut, yaitu legenda Sang Kuryang dan juga Oedipus. Sebelumnya sudah dibacakan perbedaan dari legenda Sang Kuryang juga legenda Oedipus yang dibacakan oleh Linda Safira. Nah, selanjutnya saya yang akan membacakan persamaannya. Ada 3 persamaan dari kedua legenda tersebut. Yang pertama, Sang Kuryang dan juga Oedipus sama-sama jatuh cinta dengan ibu kandungnya sendiri. Mereka juga sama-sama tidak mengenal bahwa yang mereka cintai itu adalah ibu kandungnya sendiri. Selanjutnya, Sang Kuryang sama Oedipus juga sama-sama membunuh ayahnya mereka, ayah kandung mereka sendiri. Sang Kuryang membunuh ayahnya yang seekor anjing, sedangkan Oedipus membunuh ayahnya yang dalam kondisinya tidak mengenal bahwa tersebut adalah ayah kandungnya sendiri. Jadi, begitulah persamaan dari legenda Sang Kuryang sama legenda Oedipus.